Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Abi Sauki. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kayu stiki. Ya, jadi kayu stiki ini boleh dikata walaupun tidak kontroversial ya, akan tapi sebagian orang meyakini bahwasanya kayu stiki itu mempunyai kelebihan ya dibanding kayu yang lain. Maka di sini para pemirsa semuanya ya, saya ingin menyampaikan tentang kayu stiki ini dalam bentuk keterangan ya, insya Allah nanti secara detail ya. Yang pertama adalah menurut atau secara supranatural ya, kemudian yang kedua adalah non supranatural. Artinya bisa dikatakan bahwasanya saya akan berbicara tentang kayu stiki ini baik yang kita logika ataupun tidak kita logika. Atau ya saya akan berbicara tentang kayu stiki ini secara kasat mata dan tidak kasat mata ya. Atau saya akan berbicara tentang kayu stiki ini secara supranatural ataupun bukan secara supranatural. Baiklah, kita mulai saja untuk pembahasannya. Silakan ikuti berikutnya. Baik para hadirin ya, berikutnya langsung akan saya sampaikan tentang kayu stiki ya. Bahwasanya kayu stiki itu adalah kayu yang tergolong langka keberadaannya di Indonesia dan cukup sulit untuk mendapatkannya. Adapun kegunaan kayu stiki itu sangatlah beragam ya, baik dari kegunaan secara nyata sampai kegunaan yang bersifat kasat nyata ya atau kasat nyata ya. Beberapa kegunaan yang nyata adalah sebagai berikut, silakan diikuti. Yang pertama adalah sebagai media penyedot bisa hewan beracun seperti ular, kelabang, tawon, kalajengking dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya adalah cukup dengan ditempel di tempat yang luka, kemudian dibasahi air ya. Sekali lagi, silakan dibasahi air ya. Nah, setelah dibasahi air, nah kemudian tempelkan kayunya ya. Jika sudah mengering, maka segera teteskan lagi air secukupnya. Itu caranya. Hingga bisa hewan beracun tadi lenyap dari luka ya. Dan jangan kaget saat kayu ditempel di tempat luka, maka sedotan atau bisa hewan beracun akan terasa lebih kencang atau kuat ya ketimbang sebelumnya. Itu berarti kayu stiki telah bereaksi atau bekerja menyedot racun ya. Baik. Kemudian lain halnya dengan ketika racun itu berasal dari ular ya atau kalajengking, maka boleh pula langsung ditempelkan pada kayu stiki atau boleh dengan tindakan yang lain, yakni penyedotan terlebih dahulu di tempat yang luka. Bisa dengan alat bekam atau alat yang lainnya ya. Gunanya agar darah yang terkontaminasi dengan racun segera keluar, dan setelah itu sebagai pamungkasnya tempelkan pula kayu stiki ya. Jadi kayu stiki tersebut silakan ditempelkan ya, ditempelkan di tempat yang luka ya. Caranya adalah sebagaimana yang tadi sudah diterangkan ya. Baik. Kemudian kegunaan kayu stiki itu juga sebagai ya, atau bisa dipakai sebagai obat penyembuh penyakit gula dengan cara-cara tertentu ya. Nah ini kalau khusus yang ini ada orang yang mempercayainya, tidak mempercayainya, kemudian ada tentunya banyak sekali pendapat ya. Karena orang itu tidak mudah percaya kecuali ada pembuktiannya. Nah, oleh karena itu di depan tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan berbicara baik supranatural atau dari sisi selain supranatural yang logika ataupun tidak logika, atau hal-hal yang bisa dilihat dengan mata ataupun yang kasat mata. Ya, seperti itu ya. Nah, saya ulang, sebagai obat penyembuh gula ya dengan cara ya kayu stiki ini dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Berikutnya dimasukkan dalam wajan dan ditambahi dengan air. Kemudian dimasak sampai air berubah menjadi warna teh ya. Dan diminum 2 kali sehari. Setelah itu sisa kayunya dikeringkan untuk dipakai lagi pada saat yang lain ketika membutuhkan. Itu bagi yang yakin dan bagi yang percaya. Nah, kadang-kadang hal ini atau hal semacam ini bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya logika. Nah, oleh karena itu terlepas dari masalah percaya dan tidak percaya, yakin dan tidak yakin, maka unsur yang paling harus dipakai adalah yang pertama adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada seperti itu dan lain sebagainya atau media lain termasuk obat yang diberikan dokter ya, semua itu adalah merupakan sarannya. Dokter pun tidak bisa memberikan kesembuhan kepada manusia. Cuman logikanya kalau dokter itu biasanya lebih valid dengan data-data tertentu, obat bisa dibuktikan dengan ilmiah atau secara ilmiah ya, seperti itu ya. Maka orang itu akan condong kepada segala sesuatu yang bisa dibuktikan secara logika ataupun hal-hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah ya.
Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang supranatural ya ini sudah lain lagi karena ini berhubungan dengan keyakinan. Yang terpenting di sini adalah ya yakin itu tidak boleh ketika kita menempatkan ya sembarangan ya. Artinya apa? Harus kita sesuaikan dengan aturan-aturan agama ya. Sehingga tidak boleh dicampur adukan ya. Kita tidak boleh hanya mempercayai terhadap sesuatu ya, baik sesuatu itu berupa benda mati ataupun benda yang lainnya. Bahkan kita terhadap pistol pun atau senapan atau senjata laras pandang dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak mempelajari agama dengan detail ya, itu pun kita bisa terjerumus kepada keyakinan-keyakinan yang bersifat kebendaan. Ya, taruhlah ada seorang yang dia berprofesi sebagai atau bekerja di militer ya, kemudian dibuang di hutan belantara, kemudian tanpa dipersenjatai, bisa jadi dia mengandalkan senjata yang oleh pimpinannya diberikan. Coba ketika ia kemudian tidak diberikan senjata itu, maka dia tidak akan berani masuk ke dalam hutan belantara itu. Nah, ketika ia sudah menggantungkan keyakinannya pada senjata atau kepada benda, nah secara otomatis ini menurut agama juga tidak boleh. Atau seorang dokter yang mengobati dan mempunyai keyakinan bahwa obat ini yang bisa menyembuhkan, itu juga tidak boleh. Nah, sebagaimana kayu sedikit ini kemudian dianggap ini yang bisa menyembuhkan, juga tidak boleh. Nah, begitu. Tapi kalau yang meyakini bahwasannya ini bisa dengan perantara ini bisa menyembuhkan, ya tentunya juga harus disesuaikan dengan ajaran agama, ya. Artinya apa? Tidak menyelisihi, ya. Tidak menyelisihi terhadap fatwa-fatwa para ulama, ya, para kiai, ya. Yang terpenting di situ adalah menganggap bahwa benda yang dipakai, ya, atau sarana apapun itu hanya sebagai perantara saja, ya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meneliti ya hal-hal yang bersifat supranatural ataupun di luar supranatural itu, maka nanti bahasannya lain panjang lebar sekali ya. Nah, kita hanya berbicara posisi kita ya dalam menempatkan hati ya, dalam menempatkan niat ya, apa yang ada, niat yang ada di dalam hati di pikiran atau di kepala kita dan di dada kita, itu yang harus ditempatkan sebaik-baiknya. Tidak boleh menyelisihi, dan kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dan banyak hal, termasuk doa-doa kita supaya dikabulkan dari hajat-hajat kita semuanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, berikutnya. Ini tentunya tidak perlu kita panjang lebarkan ya. Saya kira untuk para pemirsa semuanya sudah tahu ya. Dan bisa mengkaji ulang, bisa searching atau browsing ataupun tanya langsung kepada para alim ulama, para kiai, para asatid atau para ustadz ya, kepada para habaib ya, kepada guru-guru kita ya di majelis taklim dan lain sebagainya ya. Baik. Kemudian ya menolak penyakit menular yang mewabah, ini juga berhubungan dengan keyakinan, dan ini ya kita harus bisa menempatkan bahwasanya kayu ini hanya sebagai satu perantara atau sebagai wasilah atau sebagai ya lebih tepatnya tadi tidak usah kemana-mana, nggak usah melebar, sebagai perantara saja ya bagi yang meyakini ya. Dan tentunya ini harus kita tidak boleh sembarangan dalam rangka mensikapi ini ya. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar dari berbagai sisi ya, sisi ilmu pengetahuan ya, sehingga nanti tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya nanti lari kepada hoak, kemudian lari kepada fitnah dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita belajar itu dianjurkan supaya detail di dalam belajar dan tidak boleh belajar ilmu ya secara sepotong-sepotong ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima adalah bisa menyembuhkan, insya Allah menyembuhkan penyakit kanker. Caranya adalah kurang lebihnya seperti di atas tadi ya. Kemudian mengobati penyakit rematik ya, melindungi tubuh dari virus dan bakteri ya. Kemudian rendaman kayu sedikit ini dapat mengobati sakit perut ya. Caranya tadi ya. Ya, kurang lebihnya ya sama dengan apa yang sudah disampaikan di atas tadi ya, digodok ya dan lain sebagainya sebagaimana di atas ya. Rendaman kayu sedikit ini dapat mengobati sakit perut ya. Saya ulang sekali lagi ya. Berikutnya ya adalah untuk sarana pengasihan. Nah, ini juga tentunya kita akan berbicara lagi bahwasanya setigi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilogika. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pengasihan, haibah kewibawaan dan lain sebagainya itu adalah unsur-unsur supranatural atau di luar logika, dan ini tentunya dalam mengkaji ini kita harus belajar secara detail dan kemudian tidak
hanya paham sepotong-sepotong tentang hukum ya, makanya harus belajar secara lengkap, atau dalam menggali ilmu itu kita boleh dari mana saja, kemudian disesuaikan dengan syariat dan bagaimana menempatkan niat yang ada di dalam hati, akal dan pikiran kita ya. Nah, taruhlah ada satu tokoh ya, pejuang yang beliau adalah seorang alim ya. Nah, kemudian dia memegang satu benda, taruhlah keris ya. Kemudian dengan keris itu konon, sebagian yang dikisahkan itu dengan keris yang ada di tangannya bisa menghentikan pesawat. Nah, ketika seperti itu kemudian meyakini satu keris itu adalah sebagai satu-satunya sarana yang diandalkan. Nah, kalau seperti itu bisa terjerumus kepada dalam syirik musyrik ya. Nah, tapi kalau bisa menempatkan bahwa itu adalah hanya satu sarannya yang Allah berikan ya, bahwa segala kekuatan, segala kekuatan yang ada di bumi ini adalah milik Allah sebagai zat yang maha dari segala yang maha ya. Kemudian keimanan kita adalah yakin bahwasanya di kekuatan yang ada di dalam satu benda itu semuanya milik Allah. Kekuatan itu ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada kekuatan itu yang bersemayam dan lain sebagainya. Kemudian sikap kita dalam menempatkan hati, akal, pikiran, kemudian keyakinan yang berhubungan dengan i'tiqad, kemudian dengan akidah, bagaimana hubungannya dengan akidah dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus belajar khususnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan ilmu di majelis ilmu ya, di tempat-tempat yang menggelar taklim dan lain sebagainya ya. Ketika kita kembali biar nanti tidak melebar, ketika kita menganggap benda tersebut adalah satu-satunya, maka secara otomatis itu kan sudah menyelesaikan. Nah, adapun sikap kita, bolehkah kemudian kita mengklaim yang seperti itu kemudian kafir, syirik, musyrik? Ya, tidak boleh secepat itu ya. Ketika ada orang yang memegang sebuah senjata kemudian bisa menghentikan atau menghancurkan pesawat dan lain sebagainya, misalkan sebagaimana yang diterangkan di atas. Nah, hal yang seperti itu yang mengetahui adalah orang yang bersangkutan, apa yang ada di dalam akalnya, pikirannya, kemudian yang ada di dalam hati dan di dadanya sehubungan dengan niat minallah ilallah ya, hanya kepada Allah ya, merasa bahwa kita dari Allah, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan benda dan lain sebagainya, baik yang mempunyai kekuatan gaib dan tidak gaib itu ya, ketika kita benar di dalam niat kita, kan secara otomatis kita benar secara ilmu ya. Nah, benar dan tidaknya, maksud saya ya, jangan sampai keliru nih. Maksud saya benar dan tidaknya yang mengetahui adalah yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengklaim ya, kemudian dia syirik, musyrik, kafir, belum tentu. Ya, yang tahu adalah dia. Ya, misalkan si A memegang itu ya, yang tahu adalah si A. Apa yang ada di dalam akalnya, pikirannya, ya, di dadanya, ya, dan seluruh organ yang ada di dalam tubuhnya ketika dia menempatkan niatnya, ya, itu yang tahu beliaunya atau dia atau yang bersangkutan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa mengklaim dia itu syirik, musyrik dan lain sebagainya, tidak bisa, karena niat itu ada di dalam hati yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya untuk sarana pengasihan ya. Nah, tentunya ini adalah bagi yang mempercayai ya hal-hal yang berkenaan dengan supranatural ya. Supranatural, sesuatu yang tidak kelihatan, magic ya. Makanya tadi di depan saya sampaikan termasuk bagaimana ada haibah kewibawaan ya. Kemudian ada pengasihan ya. Pengasihan. Kalau pengasihan itu mahabbah ya. Sifat mahabbah yang ada di dalam diri seseorang gitu ya. Nah, sehingga orang itu mudah bahasanya ya boleh dikatakan sebagai mudah dicintai, disenangi ya. Ada orang kemudian mudah simpati dan lain sebagainya ya. Baik. Nah, untuk saran pengasihan, adapun beberapa kegunaan lainnya adalah bila ditinjau secara supranatural, strategi ini mempunyai kandungan energi yang positif dan beberapa hal yang lain sebagai berikut. Yang pertama atau A ya, akan membawa ketenangan bagi pemakai dengan aurat-aurat tertentu, dengan cara-cara tertentu, misalkan dengan wirid-wirid tertentu bagi yang meyakininya ya.
Kemudian itu pun harus belajar secara detail ya, terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan ilmu agama ya, biar tidak keliru ya. Kemudian media keselamatan dari Allah dengan cara diasma. Diasma itu didoai ya, diwirid dulu atau dibaca dulu, atau kita berzikir dulu ya, membaca aurat-aurat tertentu yang tentunya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta ridhonya ya. Ini pun luas, kalau dibahas luas ya. Makanya sekali lagi belajarlah dengan cara yang detail dari berbagai macam sumber, dari para alim ulama ya, menggali dan menggali terus ilmu yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya, agar tidak terjerumus kepada satu pemahaman yang dangkal, kemudian hanya belajar dari satu sudut pandang ya, dari atau belajar secara sepotong-sepotong. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kalau bisa ya bisa sekalian ya. Media keselamatan dari Allah dengan cara diasma ya. Kemudian berwibawa bagi pemakai tadi ya. Ada mahabbah, ada haibah. Kalau mahabbah itu disukai orang ya. Kalau haibah itu adalah apa istilahnya, kewibawaan. Nah, satu contoh haibah ya, orang-orang yang mempunyai haibah, kewibawaan, yang mempunyai karisma itu contohnya adalah ulama-ulama besar yang beliaunya hanya di pesantren, hanya ngurusi santri ya, beliaunya tidak banyak berurusan dengan hal-hal yang bersifat dengan kekuasaan dan lain sebagainya atau jabatan dan lain sebagainya. Beliau hanya minallah ilallah, itu saja ya. Jadi hanya benar-benar ikhlas. Nah, itu antara lain itu orang-orang yang benar-benar punya karisma. Jadi masyarakat atau umat ini akan tunduk ya, karena haibah kewibawaannya yang Allah berikan, karena apa istilahnya, yarfa'illahul ladzina amanu ila akhiril ayah, sehubungan dengan manusia ketika bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, menjalankan agamanya dengan baik, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mengamalkan segala yang merupakan atau hal-hal yang merupakan kategori dari amal soleh, baik wajib ataupun sunnah dilakukan, maka akan diberi predikat oleh Allah, diberikan apa istilahnya ribet oleh Allah, diberikan kemuliaan, diberikan haibah kewibawaan. Nah, ini murni dari Allah. Nah, seperti itu. Bukan, maaf, ini orang-orang tertentu ada yang masyarakat secara umum atau umat ini di depan tunduk, kemudian di belakang apa istilahnya benci, atau di belakang itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi ketika di depan. Nah, kalau di depan sangat-sangat benar-benar tunduk, kan tunduk kepada seseorang atau orang tersebut, akan tapi di belakang tidak. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para apa yang ada pada kiai, pada ulama besar ya, pada pengasuh pondok pesantren. Kalau ada umat yang tunduk kepada beliau atau kepada mereka, maka di depan pun tunduk, di belakang tunduk, karena yang memberikan kewibawaan, haibah kewibawaan, yang memberikan derajat itu Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada keterlibatan manusia atau tanpa ada keterlibatan dari sekelompok orang-orang yang mampu memberikan jabatan ataupun apa istilahnya kursi dan lain sebagainya. Nah, ini jadi yang benar-benar para ulama tersebut adalah Allah yang berikan ya, derajat yang mulia itu Allah yang memberikan. Hadirin ya, para pemirsa semuanya, berikutnya adalah tadi berwibawa bagi pemakai ya. Kemudian sebagai generator kekuatan spiritual, kemudian menjadikan cepat atau tegas mengambil keputusan kalau dia seorang pemimpin atau calon pemimpin ya. Ini sumbernya ketika mempunyai strategi atau membawa strategi ya, ini berhubungan dengan hal yang sifatnya supranatural. Sekali lagi harus mempelajari hukum-hukum agama dan kemudian mengerti tentang hal-hal yang sifatnya supranatural dan di luar supranatural ya. Bagaimana hubungannya dengan akidah dan lain sebagainya ya. Nah, ini agar tidak terjerumus ya. Berikutnya sumber kekuatan supranatural bagi pemakai dengan dengan asma-asma tertentu. Tadi di depan sudah disampaikan. Kemudian untuk melumpuhkan orang yang berniat jahat, memberikan kekebalan dan kekuatan tubuh dengan cara diasma, itu sama ya. Kemudian memberikan pengasihan, tadi sudah, pengasihan tadi adalah mahabbah ya, dengan cara diasma, meningkatkan wibawa dan karisma. Kemudian mengenai boleh dan tidak boleh itu tentunya harus dikaji ulang, kemudian harus belajar detail ya. Sekali lagi belajar bukan hanya dari satu sumber ya, akan tetapi berusaha belajar dari banyak sumber ya, seperti itu. Jadi tidak boleh sepotong agar selamat dari hal-hal yang bersifat syirik, musyrik ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Tentunya hal-hal yang berselisih atau menyelisihi aturan-aturan agama atau aturan syariat agama ya, agar selamat tidak terpeleset ya. Sehingga sekali lagi kami tegaskan, belajarlah dengan cara detail ya,
Jadi jangan belajar sepotong-sepotong karena sangat berbahaya. Kalau belajar atau paham terhadap segala sesuatu hanya sepotong-sepotong, ibarat ya, ada seorang ulama yang mengatakan ya, makan ular ya atau binatang yang najis itu halal, misalkan seperti itu. Ya, kemudian orang mendengarkan dan setelah mendengarkan ia pulang ya, karena baru mendapatkan sepotong dari ilmu itu. Nah, kemudian ngomong sama orang lain, oh kiai itu ya atau ulama itu mengatakan bahwasannya makan binatang najis itu halal. Oh, itu bahaya sekali. Padahal bukan begitu ya. Yang benar adalah ketika diteruskan, ketika ia tidak langsung pulang tapi tetap melanjutkan ilmu yang ada di majelis taklim itu misalkan ya. Kemudian ia mendapatkan kelanjutannya. Kelanjutannya adalah halal dengan catatan apabila seorang yang menemui binatang yang najis itu kemudian dimakan, dan ketika sudah tidak ada makanan lain, ketika dia tidak makan dari binatang yang najis itu karena yang ada satu-satunya hanya itu dan dikhawatirkan ia kemudian mati, ya maka dalam kondisi yang seperti itu manusia itu baru diperbolehkan untuk memakan binatang yang haram karena tidak adanya makanan yang lain. Seperti contoh misalkan orang terdampar di pulau di mana kanan kiri ya sudah tidak ada tempat untuk mencari makanan lagi karena kanan kiri dan lain sebagainya, depan belakang itu sudah apa istilahnya, sudah laut ya, kanan kiri maksudnya laut, sebelah belakangnya laut. Kemudian ketika ia melewati di situ hanya di sebuah dataran kecil misalkan, kemudian di depan sekali setelah dataran itu habis kemudian laut lagi. Nah, ketika seperti itu sudah nggak ada makanan lain, ia nggak bisa menemukan makanan yang lain, baru ia boleh memakan itu ya. Dan dikhawatirkan ketika nggak makan itu dia mati. Nah, itu namanya sudah baru dikatakan sebagai keterpaksaan. Nah, ini baru diperbolehkan. Nah, itu namanya belajar ilmu secara lengkap, baru diperbolehkan. Nah, itu namanya belajar secara lengkap, tidak sepotong-sepotong, tidak paham secara sepotong-sepotong ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tadi ya sebagai perantara ini meningkatkan wibawa dan karisma ya, kemudian menangkal ilmu hitam atau energi negatif ya. Berikutnya sebagai perantara kerezekian dengan aurat-aurat tertentu ya. Kemudian ini pun harus diterangkan ya. Artinya kalau ini dilakukan sebagai media untuk pengobatan, nah kemudian oleh Allah diberikan rezeki lewat dari situ dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diterangkan. Kalau tidak hanya belajar sepotong-sepotong ya repot nanti ya. Kemudian menambah kepercayaan diri. Kemudian bisa meningkatkan pamor dan gengsi. Nah, bagaimana meningkatkan pamor dan gengsi? Ada kayu itu yang dibentuk sedemikian rupa, sebagaimana tongkat yang dibawa oleh sebagian mungkin orang yang punya jabatan dan lain sebagainya misalkan ya, tongkat yang dibentuk keren sedemikian rupa, bagus dan lain sebagainya, dan sedemikian rupa misalkan ya, dan lain sebagainya. Maka ini perlu diterangkan. Meningkatkan pamor dan gengsi sudah ya, menghindarkan kesialan dan membawa nasib yang baik ya atas izin Allah ya. Nah, dengan cara-cara tertentu tetap minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan ya, tentunya ya. Makanya ini harus belajar, tidak boleh sepotong sebagaimana tadi yang kami sampaikan di depan. Kemudian alat atau media asma yang sangat bagus untuk tasbih, untuk mata aki, untuk mustika, untuk liontin, untuk gelang ya. Jadi KSDG itu bisa dibentuk dalam tampilan bermacam-macam ya. Kemudian gagang keris ya, seperti pedang, pisau, belati, sarung, senjata tajam ya, sarung senjata tajam maksudnya ya. Kemudian pipa rokok, tongkat komando ya, seperti tadi yang kami sampaikan di depan. Kemudian miniatur kapal pesiar ya, kemudian pajangan, aksesori dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak sekali ya, bisa dibentuk dalam berbagai macam tampilan ya. Kemudian bisa dimanfaatkan baik yang mengandung sisi kelebihan dari sisi supranatural ataupun non supranatural. Kemudian menurut sebagian kalangan dikenal dengan rajanya kayu bertuah. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya, ini harus diterangkan. Karena karakter kayu ini sangat kuat, keras dan dinamis, dan kemudian secara supranatural kayu ini adalah merupakan kayu yang haus untuk apa istilahnya diisi dengan asma ya, diisi dengan orang-orang tertentu. Ada yang mendoakan lewat zikir panjang, kemudian zikir tertentu dan aurat-aurat dengan bacaan-bacaan tertentu yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu yang tentunya ini harus mengkaji ulang ya. Karena caranya memang tidak boleh paham secara sepotong-sepotong. Dan yang sangat luar biasa strategi ini sekali lagi ya kami ungkap ya, media yang sangat haus akan isian atau asma apapun akan masuk ya.
Kemudian tes keaslian kayu stigi sekarang ini ya. Yang terpenting ini adalah tes keaslian kayu stigi. Nah, ini bisa dilihat keasliannya seperti apa. Yang pertama, kita mulai aja ya. Baik, lakukan atau masukkan kayu dalam air ya. Pasti akan. Nah, ketika kayu itu memang benar-benar stigi pasti tenggelam di dalam air ya. Beda dengan kayu lainnya atau selain stigi akan terapung. Bahkan bila dilakukan pengerikan, dikerik atau dikerok pada stigi atau digergaji, sisa-sisa kayu bekas kerikan atau sisa-sisa gergajian itu pun kalau dimasukkan dalam air pasti juga akan tenggelam ya. Kemudian apa yang telah kami sampaikan panjang lebar itu antara lain itu sudah berdasar hasil penelitian tahun kurang lebihnya penelitian tahun 1987 dan 1989 ya di Fakultas MIPA coba bisa dikaji ulang ya UGM atau Universitas Gadjah Mada dengan kronometer ya, dengan kronometer atau foto aura ya. Mudahnya orang itu menyebutkannya foto aura. Menunjukkan bahwa energi yang terdapat pada kayu stigi itu 2 kali lebih kuat dibanding energi tosan atau aji atau pusaka ya. Jika energi pusaka berada pada level 50, maka energi stigi mencapai 100. Dan stigi yang menempel pada tubuh akan memunculkan aura oranye ya dan merah, menunjukkan bahwa kayu stigi ini dominan unsur kekuatan, harapan, vitalitas dan emosi. Adapun energi dominannya itu ada di kepala atau di otak ya, ini ya. Ada di kepala atau di otak. Demikianlah hal-hal yang berkenaan dengan kayu stigi, dan kami mempunyai beberapa kayu stigi yang mungkin nanti bisa kita perlihatkan dalam bentuk gambar yang bisa kami share. Barangkali ada para pemirsa yang membutuhkan juga bisa menghubungi kami mungkin di deskripsi ya, bisa kami lampirkan nomor HP ya. Silakan dipahami dan sengaja keterangan yang kami sampaikan dalam bentuk keterangan yang dengan bahasa yang cepat ya, dengan bahasa yang sederhana. Semoga bermanfaat ya. Silakan, ini bisa dipahami dari 2 sisi supranatural dan tidak supranatural, sisi kacamata dan sisi dari hal-hal yang berkenaan dengan kacamata, kemudian dari hal-hal yang sifatnya logika dan tidak logika, dan hal-hal yang secara ilmiah dan tidak ilmiah ya. Semuanya disuguhkan di situ, masing-masing ada kemanfaatannya yang secara logika bisa dimanfaatkan sebagai hal-hal yang bersifat logika ya. Ada kemanfaatan di situ, dipakai sebagai sarana akupresur untuk pijat dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk sebagian dari yang sisi supranatural tadi sudah disampaikan secara panjang lebar, namun semuanya harus dipahami secara detail, tidak boleh paham secara sepotong-sepotong agar kita tidak terperosok ya, maksud saya tergelincir kepada hal-hal yang sifatnya syirik, musyrik dan lain sebagainya, dan tidak adanya kesalahpahaman, kemudian ada fitnah dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan syirik, musyrik dan lain sebagainya adalah tergantung apa yang ada di dalam hati, akal dan pikiran manusia itu sendiri. Yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengklaim seseorang itu syirik, musyrik, bahkan mengkafirkan orang, tidak bisa. Ya, yang tahu adalah niat yang diniatkan oleh pelaku itu seperti apa. Innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sampai seterusnya. Segala sesuatu berdasarkan niatnya ya. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ya, maka kuncinya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kuncinya juga ilmu. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum. Ini harga 100, ini harga 125, ini harga 165, ini harga 175 ya. Ini harga 25, yang ini harga 50, ini harga 250, dan ini harga 300. Ini harga 15, yang ini harga 25, yang ini harga 150, yang ini harga 225, yang ini harga 75.
Yang ini harga 20. Yang ini hanya 10.000. Yang ini harga 20. Ini harga 15. Yang ini harga 25. Yang ini harga 150. Yang ini harga 225. Yang ini harga 75. Ini harga 25. Yang ini harga 50. Ini harga 250. Dan ini harga 300. Ini harga 100. Ini harga 125. Ini harga 165. Ini harga 175 ya.